menyapa emosi kita ya, perasaan kita. Coba dulu posisi siap, kita tegak dulu. Oke, terus tarik nafas. Keluarkan. Sekali lagi, tarik nafas. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Cuma dia? Sisanya hadir semua. Ada berapa orang? 3 per 1. Oke, berarti tidak hadir 1 orang ya. Coba lihat, ini gambar apa? Istana Maimun ini di mana? Di depan? Coba kamu lihat, bagaimana sih Istana Maimun ini? Namanya dari mana? Penampilannya? Atau siapa yang suka Istana Maimun? Siapa yang suka ke Istana Maimun? Kamu siapa namanya? Siapa? Fatir. Kenapa kamu suka ke Istana Maimun? Main ya? Oke, ada lagi yang suka? Ya, siapa namanya? Kenapa? Coba misalnya siapa ya? Kamu lah. How does it look like? Gimana sih kelihatannya Istana Maimun itu? Baik, megah. Apa bahasa Inggris megah? Megah. Magnificent. Itu dia ya. Megah. Oke. Next ya. Jadi dari sini nanti, kenapa sih ini namanya menunjukkan Istana Maimun? Jadi kita hari ini akan mempelajari mengenai descriptive text. Ada yang tahu apa itu descriptive text? Teks deskripsi. Itu dia ya. Siapa yang sudah pernah dengar teks deskripsi? Kamu siapa namanya? Adi. Jadi Adi, do you know what is the meaning of descriptive text? Tahu nggak apa pengertian dari teks deskriptif? Lupa. Oke, coba ini kita lihat ya. Definisi itu artinya pengertian. Coba kamu lihat. Descriptive text is a text that describes a particular object in detail. Kalau dalam bahasa Indonesia, teks deskriptif adalah sebuah teks yang menjelaskan sebuah objek secara detail. Kalau secara simpel, teks deskriptif itu menjelaskan mengenai suatu hal, bisa jadi dia manusia, benda, hewan, dan yang lain-lainnya. Paham ya? Oke. Adapun tujuan dari teks deskripsi, ya, tujuannya sama dengan pengertiannya tadi ya, untuk menjelaskan suatu objek secara detail. Jadi adapun, perhatikan ya, adapun manfaatnya kamu mempelajari teks deskriptif adalah supaya kamu bisa menjelaskan suatu hal kepada orang lain. Contohnya si Adit bertanya sama si siapa ini si What's your name? Denny. Contohnya si Adit bertanya Denny, gimana sih Istana Maimun itu? Jadi si Denny bisa menjelaskan dengan baik, bisa mendeskripsikan dengan baik. Itulah manfaatnya kamu mempelajari teks deskriptif. Paham? Ya. Oke, next. Language features, unsur kebahasaan. Jadi bahasa yang dipakai dalam teks deskriptif dalam bahasa Inggris itu yang pertama ada simple present tense. Tahu kan apa simple present tense? Gak tahu? Siapa yang tahu dia? Ada yang tahu? Simple present tense itu adalah tense yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang terjadi sekarang atau suatu kebiasaan. Misalnya, setiap pagi saya pergi ke sekolah. Ya, paham. Yang kedua, memakai adverb of frequency seperti always. Apa itu always? Selalu. Usually artinya apa itu usually? Biasanya. Tadi always artinya selalu. Coba kalau harus bilang begini, I always go to school. Apa? Saya selalu pergi ke sekolah. Siapa? Siapa? Aldi. Untuk tadi ini saya iya saya pergi ke sekolah. Yang terakhir
dia kata sifat ya, atau bisa juga large. Apa itu large? Large, besar, luas. Itu dia ya. Oke, next. Nah, ini yang paling penting yang harus kamu ketahui. Karena nanti pada akhirnya kamu harus bisa menuliskan teks deskriptif. Jadi kamu harus tahu ini generic structure, struktur umum dari teks itu. Yang pertama ada identification atau dalam bahasa Indonesia identifikasi. Dalam teks ini, dalam identifikasi ada pengenalan objek yang dideskripsikan. Contohnya seperti objek itu apa, dari mana objek itu berasal. Contohnya tadi, ini adalah istana Maimun. Istana Maimun berada di Medan. Itu contohnya untuk yang identification. Oke, next. Nah, ini contoh, tapi ini nanti ya. Contoh ini terakhir. Ada hal yang mau ditunjukkan dulu ya. Apa? Oke, nah sekarang Miss mau kasih juga kalau give you assignment. But you have to make group. Kalian harus membuat kelompok. Ada berapa orang tadi di sini? Satu. Jadi Miss mau ada 6 kelompok. Jadi setiap kelompok sekitar 5. Ada satu kelompok nanti yang 6 orang. Kalian? Oke. Sudah siap kelompoknya? Sudah. Coba ya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kelompok. Nah, sekarang Miss akan tunjukkan sebuah video. Tugas kalian adalah memperhatikan video tersebut. Khususnya kalian perhatikan struktur teksnya dan untuk kebahasaannya. Paham ya? Ukuran tempat itu luas atau sempit. Kemudian dilanjutkan dengan warna. Warna apa yang ada di sekitar tempat itu? Kemudian isi untuk apa tempat itu digunakan. Selanjutnya benda-benda di sekitar tempat tersebut. Tempat-tempat yang ada di sekitarnya. Spot favorit kamu. Dan kamu juga bisa mendeskripsikan kegiatan yang bisa dilakukan di tempat tersebut. Supaya. Oke. Apa tadi yang disampaikan dalam mendeskripsikan suatu tempat? Kita ini khususnya belajar mengenai deskripsi tempat ya. Apa tadi yang pertama? Ukuran. Yang kedua apa? Warna. Yang ketiga? Isi. Terus? Benda. Oke, that's okay. Itu ingat ya. Next, ini akan ada contoh teks deskriptif judulnya My House. Apa arti My House? Rumahku. Rumahku atau rumah saya. Semakin paham gimana caranya membuat satu contoh deskriptif teks dalam bahasa Inggris tentang tempat. Yuk kita simak satu contoh deskriptif teks tentang tempat, yaitu rumah. My house. This is my house. My parents, brother, sister, and I live there. The color of the roof is dark brown, and the wall color is white. There are 3 bedrooms, 2 bathrooms, 1 kitchen, a dining room, and a living room. We like to spend time in the living room. We usually watch TV or movies there after dinner. Backyard is my favorite place. My siblings and I love playing in the backyard. We have a swing and a trampoline there. I love my house. Oke. Ya. Backyard is my favorite place. My siblings and I love playing in the backyard. We have a swing. Nah, ini dia contohnya tadi. Nih, My House, lihat. Ada identification. Identification-nya sampai di kalimat I live there. Coba si kamu baca dulu. Coba kamu yang ini. Yang identification-nya. Bukan apa ya, nak? Bukan apa ini namun. Baca. This is my house. My parents, brother, and sister, and I live there. Iya, very good. Give applause, tepuk tangan dulu. Oke.
menyadari yang video tersebut juga secara berkelompok. Kamu lihat ada gambar di depan? Gambar apa itu? Berarti Masjid Raya Medan. Tugasmu adalah secara berkelompok kamu menulis sebuah teks deskripsi mengenai Masjid Raya Medan. Jadi harus ada identification, ada description-nya. Silakan kamu kerjakan, silakan keluarkan pulpen dan kertas. Oke, kalian kan sudah menulis, sekarang kalian harus menyampaikan apa yang kalian tulis. Silakan coba kamu maju ke depan mewakili kelompok. Baca dengan benar ya, mulai dari judulnya. Masjid Raya Medan. Masjid Raya Medan is the biggest mosque in Medan. It has with iron black road. It is so large. I like to go to Masjid Raya Medan every Wednesday for praying. Gigi bagus nih, kita simpulkan ya. Kesimpulannya pada hari ini tes deskriptif adalah tes yang menjelaskan mengenai suatu objek. Tes deskriptif mempunyai struktur teks, identification dan description. Itu yang perlu kamu ingat ya. Oke, sekarang ini ada emoji perasaan. Kamu lihat sini. Nah, ada emoji perasaan. Ini untuk mengetahui bagaimana sih perasaan kalian setelah belajar mengenai deskriptif teks. Yang pertama di situ ada yang senyum. Apa tuh? Happy. Yang kedua ada yang senang. I'm not. Coba sama-sama dulu bilang I am happy. I am happy. I'm not happy. Akan coba siapa kalau Miss bilang I am happy itu nggak tangan yang merasa bahagia. Ya. Siapa yang happy? Apa bahasa Inggrisnya? I am happy. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. That's all our lesson today. I say thank you very much untuk kerjasamanya ya. Kita belajar hari ini. And good morning. Good morning.